Kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'azzibukum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan perintahnya, salah satunya yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian rangkaian dari amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam jadwal, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang hadis-hadis ya, yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kebetulan kita menginjak pada hadis ketiga dalam bab menghadirkan niat ya. Babu hudurin niyah, babu ihdorun niyah ya. Bab menghadirkan niat dan juga keikhlasan. Nah, hadis yang pertama kemarin sudah dibahas tentang niat itu sendiri. Kemudian di hadis yang kedua tentang kaitan niat seseorang gitu ya, ketika dibangkitkan dalam keadaan mendapatkan musibah atau siksaan gitu ya. Dan di hadis yang kedua itu dari Aisyah ya, dari Aisyah. Jadi ketika ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, kemudian tiba di satu lapang dan di situ ternyata ada pasar juga gitu kan. Ada yang lewat, ada hiburan dan sebagainya gitu. Nah, sehingga Allah dengan kekuasaannya melenyapkan atau membinasakan, menghancurkan. Jadi anu beunang oge lain pasukan nu rek nyerang Ka'bah nah gitu. Termasuk juga orang-orang yang ada di situ. Nah, makanya ada pertanyaan dari Aisyah gitu kan. Kata Aisyah, kenapa Allah melenyapkan semua gitu? Sementara di situ ada orang pasar, maksudnya nu berjualan, ada yang hanya sekedar lewat gitu. Pas tinggal lu rame-rame, orang kayak sensok gitu aja. Naon itu datang ada ketan yang apa? Ternyata, nah itu kan di luar dugaan, gitu kan? Nasib, takdir
berkata lain, kita malah masuk dalam musibah itu. Nah, kata Rasulullah nanti dibangkitkan itu tergantung daripada niatnya masing-masing. Jadi lain siksaan. Nah, cuman ada ibroh di situ agar kita menjaga diri dari lingkungan yang buruk, menjaga diri dari lingkungan yang jelek. Jadi tong kepo deh, ya, tong kepo gitu, dengan sesuatu yang buruk gitu, hayang apal itu teh gitu, kumaha sih rasana di diskotik teh, ieu marek dakwah we, gitu kan, tapi mah niatna hayang apal we gitu, kayak mun pas kakeunaan ku musibah kumaha tah maot di tempatmu anu pinuh ku kamaksiatan. Nah itu kan batur mah moal nyangka ustad lain ustad pada tempat diskotik mah pokoknya ya gitu sarua gitu. Nah, makanya itu harus dijaga. Nah, kaitan dengan hadis yang ketiga ini agak unik gitu ya, karena nanti masih berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya. Nah, cuman di situ diungkap judulnya tidak ada hijrah setelah futuh gitu kan. Tidak ada hijrah setelah futuh. Nah, ini sering dipahami bahwa hijrah itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Yang namanya hijrah itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan hadis ini, gitu. Berdasarkan hadis ini, urang baca heula hadisna. Hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah futuh. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada, yang tertinggal itu adalah jihad dan niat. Wa idastun firtum, bila kalian diperintah untuk berjihad, fanfiru, maka penuhilah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Nah, di sini ada catatan di bawahnya, wa maknahu, dan maknanya, la hijrata min Makkata, tidak ada hijrah dari kota Makkah, li'annaha sorot darul Islam. Kenapa tidak ada hijrah di kota Makkah? Karena kota Makkah sudah berubah menjadi negeri Islam. Tos eta kesimpulan nama beres pan? Tosnya. tos beres tadi, tos kawaler. Jadi kenapa tidak ada hijrah setelah futuh Mekah? Karena Mekah sudah jadi negara Islam. Tos beres. Nah, cuman kembali lagi kepada permasalahan yang tadi. Bagaimana kita memahami redaksi hadis la hijrata ba'dal fathi tadi? Sementara mungkin ada sebagian yang memahami tidak ada hijrah, tidak berlaku lagi hijrah setelah futuh Mekah. Jadi teu aya di nu ngaranna hijrah teh gitulah. Persis, lain persisnya. Persis seperti ketika kita membicarakan tentang Lailatul Qadar. Ari Lailatul Qadar aya keneh kan moal turun deui Lailatul Qadar nu hari ta mah. Da kajadian kan sakali. Yang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu eta Lailatul Qadar nu mana? Nah gitu. Nah ini dipahami bahwa
Da moal turun deui Lailatul Qadar mah. Nya Lailatul Qadar anu mana? Ta ieu ge sarua gitu. Kaitan dengan hijrah itu, iya hijrah yang waktu itu di zaman Nabi tidak ada lagi. Da moal kaulang deui. Dan tidak akan berlaku lagi hijrah ke kota dari kota Mekah gitu. Kenapa? Karena kota Mekahnya sendiri sudah menjadi negeri Islam. Bahkan dalam statement Nabi sendiri dalam hadis-hadis yang lain, kota Mekah itu sudah dijamin tidak akan berubah lagi menjadi negeri kafir. Maka tidak akan ada lagi hijrah dari kota Mekah. Jadi bukan berarti moal aya deui hijrah secara umum. Jadi hadis ini berbicara tentang konteks yang khusus gitu. Jadi meniadakan yang khusus, bukan meniadakan yang umum. Sehingga kasus Lailatul Qadar itu yang tidak akan terjadi itu adalah Lailatul Qadar yang khusus, bukan Lailatul Qadar yang umum. Karena Nabi dalam konteks yang umum menyuruh kita untuk mencari malam-malam di malam-malam ganjil gitu kan, mencari Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil. Hartina bener masih kena aya gitu. Tapi itu adalah Lailatul Qadar dalam konteks yang umum. Anu khusus nama geus sudah mau terulang lagi. Hijrah pun demikian gitu. Ketika Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futu, adalah bicara hijrah dalam konteks yang khusus. Jadi bagi penduduk Mekah tidak ada lagi hijrah keluar kota Mekah. Dan kota Mekah sendiri sudah menjadi negeri Islam. Ari putuh teh naon cenah. Ibu-ibu naroskeun. Nah, putuh Mekah itu artinya penaklukan kota Mekah sebelumnya kota Mekah kan dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Di mana Nabi pada waktu itu dalam kondisi tidak kondusif dalam berdakwah. Bahkan di awal-awal yang masuk menjadi pengikut Islam itu adalah terdiri dari golongan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah secara materi, secara ekonomi, secara fisik, gitu kan. Bahkan status, kebanyakan ada yang budak gitu kan, nambah sahaya. Nah oleh karena itu oleh Nabi diperintahkan untuk hijrah. Ada yang ke Ethiopia, ke Habsyah, gitu kan. Nah kemudian Nabi sendiri hijrah ke Thaif, ke Makkah, ke Madinah. Nah setelah putuh, maka kota Makkah itu ya setelah ditaklukkan, maka tidak ada lagi hijrah gitu setelah itu. Hadirin khotimah rahimakumullah, yang menarik di sini dalam hadis ini kata Nabi la hijrata ba'dal fathi, kemudian dilanjutkan dengan walakin jihadun wa niyatun. Tapi nu nyesa teh anu aya teh nyata jihad jeung niat. Ini yang menarik. Karena kita kan membahas tentang tentang niat ya, tentang niat. Seberapa jauh dan seberapa penting sesungguhnya niat itu. Ternyata memang sangat penting, sangat sangat substansial gitu, dalam ajaran Islam. Saya sering katakan bahwa salah satu pilar dari dalam ajaran Islam itu adalah hadis tentang niat. Nah ini kita lihat dulu yang pertama dari hijrahnya itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu? Kita lihat dulu makna hijrahnya. Kalau secara bahasa menurut lughah
kita bisa melihat tulisan Ibnul Manzur, ya, Ibnul Manzur. Tulisan Ibnul Manzur, sebuah karya yang diberi nama Lisanul Arab, gitu ya. Karya Ibnul Manzur. Beliau memaknai hijrah itu, yang pertama, hijrah itu artinya meninggalkan. Meninggalkan. Jadi meninggalkan dari satu wilayah menuju kepada wilayah yang lain. Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Meninggalkan satu hal ke hal yang lain. Meninggalkan. Secara sederhana mungkin bisa diartikan pindah gitu. Meninggalkan dengan pindah. Kemudian yang kedua, hijrah itu secara bahasa juga bisa dimaknai berpisah. Berpisah. Yang pertama meninggalkan, yang kedua berpisah. Berpisah dari tempat kelahiran. Berpisah dari sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang buruk, gitu, itu berpisah. Kemudian yang ketiga, menjauhi. Jadi menjauhi tempat, menjauhi perbuatan, menjauhi apapun gitu. Yang jelas ketiganya itu baik meninggalkan, kemudian berpisah, dan juga menjauhi, itu dalam arti berpisah, menjauhi, meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi sesuatu yang negatif kepada sesuatu yang positif. Begitu. Itu makna secara bahasa. Secara bahasanya demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan atau memaknai kata hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Secara syariah, secara istilah gitu. Kalau menurut Ibnu Hajar disederhanakan. Maknanya secara simpel. Yang dimaksud dengan hijrah itu adalah manahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, gitu. Jadi kalau kita mau pakai ketiga-tiganya bisa juga. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berpisah dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, menjauhi dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kata Ibnu Hajar, hijrah teh aya dua, Pak. Anu kahiji, hijrah teh motifnya karena tidak aman. Motif hijrah itu karena tidak aman. Jadi seseorang berpindah atau meninggalkan, menjauhi tempat yang ia tinggali karena situasi dan kondisi tidak aman. Jadi lamun teu aman ulah cicing gitu. Kudu hijrah. Lain cicing we di dinya nepi ka maotna. Sehingga ini juga menjadi bahan yang sering diperdebatkan terkait dengan Palestina nanti. Ya, cenah orang-orang Palestina teu parindah, padanya teu aman. Itu beda konteks nantinya. Bisi gitu nya. Kan pasti kadinya oge. Sementara ada perintah dalam hadis, dalam Al-Qur'an, ketika misalkan kita ada dalam situasi di tempat yang tidak aman, tidak nyaman, tidak bisa mengembangkan dakwah, kudu hijrah. Ayo urang cicing wae di dinya. Nah, ternyata itu ada hukum.
Yang pertama kata Ibnu Hajar, kalau situasi kondisinya tidak aman. Yang kedua, tempat yang kita tinggali, negara yang kita tinggali itu adalah negara kafir, negara kufur. Wajib bagi setiap muslim meninggalkan tempat atau negara kafir bila mana wilayah orang-orang kafir itu yang kita tinggali itu membuat kita tidak bisa leluasa dalam menjalankan syariat agama atau ajaran Islam. Tapi lamun aman mah teu naon. Toh waktu itu ketika orang-orang Islam di Makkah disuruh hijrah, ada yang ke negeri, ada yang ke Ethiopia, ada ke, itu kan negara kafir juga sebetulnya. Tapi mereka adalah negara-negara yang welcome, yang memberikan perlindungan, jaminan keamanan, sehingga orang-orang Islam dalam melaksanakan ibadahnya ataupun juga dakwahnya tidak terganggu. Jadi yang kedua ada catatan dari Ibnu Hajar, di negara kafir yang kita tidak bisa menjalankan dakwah dan juga melaksanakan ibadah secara baik. Jadi lamun orang cicing di negara bisi kitunya Indonesia teh hiji saat mah berubah. Jadi lain negara ieu deui misalkan ya negara kafir misalkan. Kalau misalkan kondisinya itu membuat kita tidak leluasa untuk berdakwah, tidak leluasa untuk beribadah, wajib Pak untuk berhijrah. Tapi sepanjang bahwa negara itu masih memberikan kenyamanan, perlindungan secara adil, maka kita tidak perlu melaksanakan hijrah. Artinya kita masih leluasa ibadah, masih kena tumanina, dakwah teu dicarek gitu. Lanjut gitu. Itu kalau pandangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari beliau mengumpulkan dua hal. Jadi hijrah teh lamun hiji kondisi negara teu aman, kedua di negara kafir anu teu memberikan perlindungan dan jaminan dalam kebebasan beragama. Di Indonesia kumaha? Indonesia banyak bebasnya, masih diberikan keleluasaan untuk berdakwah, untuk beribadah. Buktina ini orang misalkan bisa ngaji, ya, lamun misalkan terbebas meureun urang dibubarkeun. Nah kemudian hijrah itu ada beberapa macam. Yang pertama, hijrah dalam arti hijrah tempat gitu, hijrah makan. Dan ini yang mungkin secara umum kita pahami, yang dimaksud dengan hijrah itu adalah hijratul makan. Selama ini kita yang disebut hijrah itu hijrah tempat gitu. Persis seperti ketika zaman Rasulullah gitu. Di Makkah ke Madinah. Kita akan disebut hijrah makan, seperti hijrah tempat. Dalam situasi yang seperti apa? Yang seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Ketika tidak aman, dan yang kedua ketika tidak bisa menjalankan syiar-syiar Islam, maka perlu untuk melaksanakan syiar dan juga melaksanakan tuntutan hijrah itu. Dan itu menjadi wajib hijrah. Menjadi wajib. Lamun wajib hukumna berarti lamun ngalaksanakeun konsekuensina naon? Menang pahala, menang ganjaran. Lamun teu dosa. Mun teu dosa. Makanya nanti dikaitkan dengan yang hadis pertama itu, gitu kan? Innamal a'malu binniyat, gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jol kadituna teh hijrah we kan? Pamangkanat hijratuh gitu kan.
Kanu hijrah ya teh babna dunia. Sebab orang hijrah itu ternyata punya motif yang berbeda-beda. Padahal hijrah itu adalah perintah Allah dan salah satu bagian dari amal soleh, ibadah gitu. Hijrah itu ibadah. Nah, oleh karena itu luruskan niatnya gitu, ketika akan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, nomor satu yang harus diluruskan itu adalah niatnya. Termasuk dalam kaitan hijrah ini. Yang kedua, kita bisa memahami bahwa ternyata hijrah itu bukan urusan enteng. Karena perlu modal yang besar, perlu bekal gitu kan, bahkan mental ini yang memegang peranan. Makanya kenapa di hadis itu di ujungnya Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah, yang ada yang tersisa itu apa? Jihad dan niat. Jihad itu Pak kaitannya dengan mental. Sebab orang berjihad lamun mental tempe bisa tuh. Orang berjihad itu perlu mental yang kuat, punya mental baja, ulah tekaupan, ulah belikan, gitu kan? Rek jihad mah kudu mental baja tuh. Karek digebrak sautik geus lompat, gitu kan? Kumaha rek bisa jihad? Ya. Sementara hijrah itu ada kaitan. Di situ ada modal mental yang harus ada dan juga niat yang kuat. Nah, sehingga nanti bicara la hijrata ba'dal fath itu tidak ada hijrah secara usus, tapi nanti di hadis-hadis yang lain ada keterangan bahwa hijrah itu ternyata berlaku sepanjang masa. Jadi hijrahnya bakal aya terus. Hanya hijrahnya mungkin konteksnya berbeda-beda gitu. Tidak hanya mungkin hijrah tempat saja, yang selama ini mungkin kita pahami hijrahnya hijrah tempat, pindah we. Sehingga pindah kontrakan oke disebut teh hijrah. Padahal ini hijrah eta mah pindah. Pindah ti RT 1 ka RT 2, ti Pesona ka Ranca Indah. Kita mah pindah wungkul kan hijrah. Tapi hijrah itu ada motivasi, ada niatnya, ada jihadnya. Jadi tidak bisa disebut hijrah kalau tidak ada niat dan jihadnya di dalamnya. Ada unsur-unsur yang disebut hijrah gitu ya, ketika di dalamnya tertanam nilai-nilai ibadah yang mengandung niat dan juga jihad. Namun kan sekadar iya habis kontrakan pindah, itu mah lain hijrah gitu, tambah pindah biasa. Toseep ya. Itu tiasa diperpanjang deui akhirnya ngalih gitu kan. Itu sanes hijrah. Hijrah itu ada unsur-unsur niatnya itu kan untuk meninggalkan satu tempat karena tempat itu tidak nyaman, tidak aman, tidak kondusif gitu untuk melaksanakan syiar-syiar agama. Betah padahal mah. Betah namaku, betah tadi ini perlu kesabaran teh. Di sini kan bergelut gitu. Ada jihadnya di situ. Kita padahal mah betah tinggal di dieu teh, nengan duit teh hese gitu. Tapi nah gitu. Lingkungan ahli maksiat. Lingkungan anak teh lingkungan ahli bid'ah. Itu Pak. Lawora eta teh kade. Berat eta teh. Lain urang anu bisa ngawarnaan, lain urang anu bisa mewarnai, tapi urang anu kawarnaan. Ya. Loba contohnya gitu.
Makanya saya sampaikan pernah itu ada satu kisah. Ini juga kaitan dengan bagaimana seseorang diwajibkan untuk memilih lingkungan yang baik. Ya, pembunuh berdarah dingin, dia sudah membunuh 99 orang. Hayang tobat. Nah, maka dia bertemu dengan salah seorang pendeta dari Bani Israel. Dia menyampaikan bahwa saya sudah membunuh 99 orang. Sudah 99 nyawa saya hilangkan. Kinten-kinten cenari abdi mun tobat ditampi ku Allah. Wah, dosamu sangat besar. Sugan teh hiji dua nulis dipayahan teh ieu 89 orang. Ai maneh gablek pikir. Moal gitu, moal diampura ku Allah. Maka timbul penyakit di dalam hatinya. Aduh, orang moal dihampura, kagok aing, kesel. Maka disempurnakan, dipencit pendeta teh kagok cenah aing, kagok edan, da geus moal dihampura, paehan sia ku aing. Mati. Sehingga sempurna tah jumlahna 100. Tapi setelah dia membunuh ada perasaan menyesal. Tumbuh penyesalan. Hayang cenah urang teh tobat teh urang teh aduh. Kira-kira bener teh urang teh moal dihampura deui ku Allah. Akhirnya bertemu dengan salah seorang ulama dari kalangan Bani Israel juga. Beda dari ulama mah. Maka ketika dia bertanya, saya punya dosa yang sangat besar. Kata ulama itu, sebesar apapun dosamu, maka Allah itu maha luas ampunannya. Tapi saya dosa saya itu besar. Apa dosamu? Saya dosa membunuh banyak orang. 100 orang sudah saya hilangkan nyawanya. Maka kata ulama, jangankan 100, rek 1000 oge. Lamun betul-betul Anda taubat, gitu kan? Betul-betul Anda ingin kembali ke jalan Allah. Jangan, makanya dalam Al-Qur'an senada gitu kan? Kepada orang yang suka melebihi, melampaui batas. Maksudnya sering maksiat, sering berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah malutan hampura. Ini sejalan dengan ajaran Islam gitu. Nah, tapi kata ulama itu, tinggalkan tempat tinggalmu yang lama. Sekarang kamu pergilah ke tempat tinggal yang akan aku tunjukkan. Ini canepi geus geletuk maut gitu. Nah, tapi dengan izin Allah, takdir Allah, akhirnya si pembunuh itu gitu mendapatkan ampunan dari Allah. Ini tempat, kaitannya dengan tempat. Gitu. Jadi kalau misalkan tempatnya memang geus teu nyaman, teu aman, teu kondusif, lamun urang dakwah di dinya lain urang anu bakal mawa, urang nu bakal kababawa gitu. Tinggalkeun Pak, tong jajagoana. Sebab berat tentang di lingkungan ahli bid'ah, di lingkungan ahli maksiat, berat. Tinggalkeun we, kira-kirana urang teu mampu kumaha. Nya, cari yang nyaman. Nya, cari yang nyaman. Hijrah tempat, imah hijrah masjid. Terus yang kedua, hijrah itu bukan hanya hijrah makan, hijrah tempat. Jadi tidak salahnya. Ya. Hijrah masjid oke itu salah. Memang harus mencari yang nyaman tadi. Orang terhusuk sholat teh, nyaman, ya udah cari yang nyaman. Yang kedua adalah hijrah amal. Hijrah amal, hijrah perbuatan nih. Jadi yang maksud hijrah itu bukan hanya hijrah fisik tempat saja, tapi hijrah amal juga, hijrah perbuatan. Ini karena
apa yang disabdakan oleh Rasulullah sendiri. Ada hijrah amal. Dalilnya dalam hadis Bukhari gitu. Kata Rasulullah, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah man hajaro manahallahu anhu, yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ini mah bukan hijrah tempat, tapi hijrah amal, hijrah perbuatan. Jadi ninggalkeun pagawean-pagawean anu dilarang ku Allah. Ninggalkeun pagawean-pagawean anu teu patut dilakukeun ku jalma muslim. Asalna sok mabok, hijrah jadi tara mabok. Asalna sok ngumbar orat, hijrah jadi tara ngumbar orat, ayeuna mah jadi ditutup auratna. Nya lamun ningali seleb ayeuna nya seleb British, artis, selebgram dan sebagainya, itu salah sebetulnya. Ketika mereka misalkan ada gitunya perubahan, anu asalna bebulucut, ayeuna mah jadi tutup-tutup, gitu kan, tiung. Itu juga bagian daripada hijrah amal ya kan. Bisa saja itu mungkin hijrah lifestyle juga, hijrah gaya hidup. Asalna nya ya you can see gitu nya. Ayeuna mah jadi no can see. Tertutup gitu. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dalam, misalkan Allah melarang untuk melakukan riba misalkan, atau memakan harta ribawi. Orang biasa ya tinggalkan. Makanan minuman yang haram Allah melarang. Misalkan dalam Al-Quran Allah larang, hurimat alaikumul maitat wadam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. 4 nu diharamkeun ku Allah teh. Tapi da manusia banyak sakitu nu halal reunyeuk loba, hayang mah nyobaan, hayang mah ngasaan. Ngeunah teh cenah daging bangke. Ngeunah teh cenah babi teh gitu. Hijrah juga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, makanan, minuman, gitu kan, ataupun hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak haram, tetapi itu mungkin jatuh kepada sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Itu juga perlu, lebih baik dan lebih utama untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena sesuatu yang syubhat itu sudah jelas sebetulnya lebih condong kepada yang haram gitu. Keur muslimah bahkan ninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu lebih utama gitu kan. Itu lebih utama. Karena itu adalah ciri identitas seorang muslim. Tarkuhu ma la ya'ni gitu. Jadi bujang-bujang anu haram Pak, orang kerja muslimah anu teh manfaatna oge ditinggalkeun gitu. Kamari mah cek ibu-ibu cenah, termasuk cenahnya bapak-bapak hijrah oge lamun nu sok ngarokok jadi tara ngarokok. Nah, hijrah oge cenah, bener wah cek saya teh lamun ngobrolkeun masalah rokok moal beres-beres. Persis siga ngobrolkeun masalah poligami. Kayak ibu-ibu teu beres-beres. Padahal sudah jelas hukumnya. Hukum poligami sudah jelas. Hukum rokok ge jelas sebetulnya. Tapi kusabab masing-masing gitu. Lain dalih. Jadi ya jadi moal beres-beres. Jadi nu kadua hijrah amal, nu katilu pa hijrah amil. Hijrah amil mah ninggalkeun jalma, lingkungan. Lebih ke orang-orangnya. Kalau tadi makan tempatnya, kalau amal ke perbuatannya, kalau yang ketiga amil itu orang-orangnya. Ya maksudnya meninggalkan orang-orang, para pelaku maksiat dan para pelaku bid'ah. Tinggalkeun Pak, hijrah Pak. Ulah gaul jeung nya pelaku maksiat Pak.
bisi kabawakeun. Namun bapak-bapak tara ngarokok gaul jeung tukang ngarokok nya Pak Hendar bakal kabawakeun eta teh lila-lila mah nya lain anu tara ngarokok bakal mengabawa anu sok ngarokok, anu tara ngarokok jadi kabawakeun sok ngarokok gitu. Eta mah komo misalkan dinu lingkungan anu penuh ya maksiat gitulah, anu mitir we sok tara judi gitu. Mitina mah ningalikeun hungkul, da urang mah moal ngiluan judi urang mah ningalikeun wungkul. Ningalikeun lalajo wungkul kan mitina mah lalajo wungkul. Nya cenah atuh ngajaran da imah teu bayaran. Mitina mah kitu. Da imah teu duitan. Ngasaan we mah hayang apal main mah carana kumaha. Diajar pan eta teh. Gitu. Oh, gitu. Resep ka dituna. Bawakeun mitina mah teu duitan, ka dituna duitan bayarannya. Geus ka dituna mah kabawakeun. Sarua apa nu mabok oge sarua gitu. Mitina mah gaul, obat tah bahaya. Narkoba juga. Makanya tinggalkan lingkungan orang-orang yang seperti itu. Hijrah oge Pak, menjauhi orang-orang itu. Da itu bebaturan ti keur leutiknya, tapi lebih baik dijauhi, ditinggalkan. Kalau misalkan dia akan memberi pengaruh yang buruk, yang tidak baik. Termasuk pelaku bid'ah juga begitu Pak. Da eta teh menular. Ya, mungkin kita menganggap bahwa da itu udah masing-masing ibadah. Tapi sok geura lamun urang sorangan ya, di lingkungan kitu, di lingkungan ahli bid'ah. Kita lambat laun akan mitina mah baiklah urang mah da ieu sok lama-lama kita tidak akan kuat. Lama-lama kita akan ikut arus. Itu yang harus dipahami bahwa hijrah itu ada 3. Ada hijrah amal, ada hijrah makan, hijrah amal, ada hijrah amil. Nah kemudian makna tidak ada hijrah tadi sudah jelas adalah tidak ada hijrah yang khusus ya, maksudnya dari kota Makkah ke luar Makkah. Yang ada adalah hijrah secara umum. Karena ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Jadi ya kaitannya jeung taubat ya teh Pak. Hijrah teh geuningan. Tidak akan putus, tidak akan hilang hijrah itu sampai putusnya taubat, sampai hilangnya taubat. Jadi satungtung kesempatan taubat masih kene aya, berarti hijrah oge masih kene aya. Ieu teh nyambung gitu. Wala tanqati utaubah hatta tatlu asyamsa itu teka baca hatta tatlu asyamsu min maghribiha, dan tidak akan terputus taubat itu sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jadi satungtung can kiamat mah pintu taubat terbuka, dan artinya hijrah pun tetap terbuka. Jadi masih tetap aya. Jadi disebut hijrah teh Pak sepanjang masa. Dan ini ada kaitannya dengan taubat. Dan juga nanti ada kaitannya juga dengan jihad gitu. Seseorang yang melakukan pertaubatan dari dosa-dosa itu bukan sesuatu yang sangat gampang. Berat. Dan itu jihadnya luar biasa Pak. Sok weh anu mimitina berhijrah gitunya dari asana terbuka, pakaian terbuka jadi tertutup. Kan aya nu balik deui nya terbuka deui. Nah, padahal tadi mah niatna teh gede, alus gitu. Teu sabar. Jeung memang teu enteng, berat tantanganana. Karege ku batur dikritik, dicawat gitu kan. Cenah kawe maka tiung ari pagawean masih keneh. Nah gitu. Cenah aing kagok bisa buka deui. Nah itu Pak di antaranya. Nah, saya kira karena waktu ya. Jadi
kesimpulannya bahwa la hijrata ba'dal fath itu, tidak ada hijrah setelah futuh, itu adalah hijrah yang khusus, sementara hijrah dalam konteks yang umum itu tetap berlaku. Dan kemudian Rasulullah mengatakan walakin jihadun wa niyatun, itu bermakna perintah setelah tidak ada hijrah itu adalah jihad dan niat. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jihad fisabilillah dalam berbagai bentuknya, tidak hanya dalam bentuk mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, termasuk juga dalam berbagai hal, situasi dan keadaan, baik itu jihad ekonomi, jihad ibadah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita untuk lebih menanamkan semangat dan juga meluruskan niat di dalam setiap amal. Setiap amal yang kita lakukan pasti ada jihadnya, dan itu perlu kita luruskan niatnya sehingga melahirkan kekuatan dan kesolihan dalam beramal. Itu saja barangkali, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.